Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangga Ibu, silahkan masuk, silahkan duduk. Ya, makasih Bu Ya, Bidan. ya Ibu, tadi kesininya sendiri aja? Sendirian? Oh, sendirian. Suaminya kemana? Lagi kerja Bu Bidan. Oh, lagi kerja. Ya, emang jam-jam kerja ya sekarang. Benar. Iya. Nama Ibu siapa nih? Nama saya Lintang Bu Bidan. Oh iya, Bu Lintang. Umurnya berapa tahun Ibu? Sekarang 42. 42 tahun ya. Oh iya Ibu, sebelumnya nih biar enak ya kita ngomongnya gitu. Ibu senangnya dipanggil apa nih? Ibu aja atau Ibu apa? aja, nggak apa-apa. Ibu aja ya. Ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Bidan Safira ya. Saya yang bertugas di klinik ini. Nah, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, Ibu jawab aja secara jujur ya, gak apa-apa. Nanti datanya saya akan rahasiakan dari siapapun ya, maupun itu data pribadi Ibu ataupun data Ibu yang lainnya ya Bu Iya, ya. Bidan. Nah, Ibu datang ke sini ada keluhan apa ini? Iya, jadi gini Bu Bidan, saya datang ke sini tuh. Jadi saya tuh merasa pinggang saya tuh sakit. Oh iya. Terus juga tiap yang hari sakit tuh ya. sering banget buang air kecil. Kan sering capek ya bolak-balik terus tuh. Nah, Ibu, sebelum kita memulai pemeriksaan dan lain-lainnya ya, kita kontrak waktu terlebih dahulu ya. Oh iya, boleh. Gimana kalau 30 menit cukup Bu? Boleh 30 menit. Ya, 30 menit ya. Nah, yang pertama saya akan saya akan menanyakan ke Ibu data-data Ibu ya, boleh? Iya, Data boleh, Ibu boleh, dan boleh. suami dan keluarga, boleh? Boleh, mangga Bu Bidan. Ya, nama Ibu tadi Ibu Lintang ya? Bu Lintang. Iya, Bu Lintang, umurnya 42 tahun ya Bu ya? Iya, betul Bu Bidan. 42 tahun. Suku bangsanya Indonesia. Indonesia asli. Indonesia, ya. Agamanya Islam ini mah ya. Kan berhijab. Iya. Nah, pendidikan terakhirnya apa Ibu nih? Saya SMP. Bu Bidan. SMP. Ya, baik, SMP ya. Pekerjaan Ibunya apa? Sebagai pegawai pabrik. Oh, pegawai pabrik. Atau sekarang Ibu gak kerja ini? Atau Iya, lagi cuti, ambil Oh, cuti. lagi ambil Kak. cuti. Iya, mau sengaja mau ke bidan dulu. Berarti kerjanya dari Pagi. Senin? Oh, Iya, udah, Senin sampai Jumat, 1 minggu libur. oh iya. Golongan darahnya apa Ibu? Golongan darah saya O, Bu Bidan. Oh ya. Ya, alamatnya? Sini dekat di Sukajadi. Oh, Sukajadi. Dekat atuh ya. Dekat pasar itu ya? Iya, dekat pasar. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan data suami Ibu ya. Oh iya. Nama suami Ibunya siapa? Suami saya Rizky, Bu Bidan. Rizky. Ya. Umurnya berapa tahun nih bapaknya? Suami saya 45. 45. Beda 3 tahun ya sama Ibu. 5 ya. Suku bangsanya Indonesia. Indonesia. Agamanya Sama. Alhamdulillah sama ya. Islam. Pendidikan terakhirnya si bapak apa nih? SMA, Bu Bidan. SMA ya. Untuk pekerjaan bapaknya Sama, di pabrik juga. sama di pabrik juga. Tapi sekarang bapaknya kerja ya. Saya lagi ambil cuti. Jadi gak bisa nemenin ya. Golongan darahnya apa bapak? Kalau Ibu Suami saya A. Oh, anak. Ya. Ya. Saya ulangi ya Bu ya. Tadi keluhan Ibu itu yang nyeri pinggang ya, sakit Iya, pinggangnya sama tadi tuh sering buang air kecil ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan riwayat menstruasi Ibu nih. Ibu siklus menstruasinya gimana? 28 hari atau 22 hari gitu? Normal sih biasanya 28. Normal ya Bu ya? Teratur. Normal, teratur ya. Tiap bulan dapat haid ya? Iya, tiap bulan. Untuk lama menstruasinya biasanya berapa hari? Lamanya 5 sampai 6. 5 sampai 6. Normal ya. 6 hari. Untuk ganti pembalut Ibu dalam sehari berapa kali biasanya? Kalau buat ganti pembalut sehari itu 3 kali, Bu Bidan. 3 kali ya. Untuk warna darahnya apa nih? Biasa Coklat sih, gitu? merah. Merah biasa ya.
menstruasi ini ketika ibu mens kan biasanya suka sakit gitu apa? Nggak ada sih, nyeri juga nggak ada. Nggak ada nyeri. Alhamdulillah, benar Alhamdulillah ya, bagus berarti normal. Nah, yang selanjutnya saya akan menanyakan riwayat kehamilan ibu yang sekarang nih. Ibu hamilnya hamil pertama ini? Pertama Ya. Hamil pertama. Sebelumnya belum pernah keguguran? Maaf ya Bu ya, belum pernah ya. Untuk HPHT-nya ibu ingat gak hari pertama hari terakhir ibu itu kapan? Hari pertama, hari terakhir kapan ya? Kalau nggak salah pas Oktober gitu. Iya, Oktober tanggal 6 Bu Bidan. Oh, Oktober tanggal 6 ya. 2020 berarti ya? Iya, tahun kemarin. 2020. Nah, di sini saya akan menghitung dulu ya Bu ya, untuk taksiran persalinan ibu sama umur kehamilan ibu nih kalau ini ya, dilihat dari hitungan saya. Untuk taksiran persalinannya ibu insya Allah tanggal 13 Juni 2021 ya Bu ya. Oh, bentar lagi ya. Bentar lagi. Harus dipersiapkan. Oh, itu harus banget Bu. Nah, untuk umur kehamilan ibu ini 36 minggu sampai 37 mingguan. Ya. Itu ya. Nah, untuk kan kehamilannya udah besar nih ya Bu ya, udah 37 minggu. Gerakan janinnya gimana ibu yang ibu rasain? Aktif gak? Aktif sih. Aktif Kemarin ya? sempat dicek juga ya ke dokter gitu. Oh iya, udah di ini di USG. Aktif. Iya. Ya. Nah, biasanya ibu obat yang dikonsumsi dari bidan atau puskesmas ada nggak gitu? Kemarin itu dari puskesmas ya sama bidannya tuh dikasih LP sama kalsium. Oh iya. Itu suka diminum tiap hari nggak? Diminum tiap hari. Bagus ya. Kalsium. Nah, untuk imunisasi teteh ibu pernah udah berapa kali ini? Kemarin tuh pernah dapat 3 kali. 3 kali ya. Untuk riwayat ANC-nya ibu udah berapa kali? 3 kali juga. 3 kali juga. Di mana nih, di bidan, di puskesmas atau di mana? Di puskesmas pernah sama bidan, terus ke dokter juga pernah. Oh iya, bagus ya. Untuk hasil pemeriksaan dari yang sebelumnya gimana ibu? Ada normal sih kata si Normalnya? dokter sama bidan mah. Alhamdulillah ya, berarti baik. Nah, untuk selanjutnya riwayat kontrasepsi ibu nih, ibu menggunakan KB kah sebelumnya atau enggak? Enggak pernah Bu bidan. Enggak ya, enggak menggunakan KB. Ya, untuk selanjutnya riwayat kesehatan ibu nih, apakah ibu punya alergi obat atau alergi apa gitu? Alergi nggak ada sih, alhamdulillah. Nggak ada ya. Tidak alergi. Atau ibu juga ada riwayat yang sedang diderita penyakit hipertensi gitu kayak diabetes? Nggak ada juga. Nggak ada sih. ya. Alhamdulillah nggak ada Bu. Alhamdulillah ya, nggak ada juga. Oh, apakah, mohon maaf ya Bu ya, saya menanya ini, ibu merokok nggak? Enggak. Enggak, Alhamdulillah. alhamdulillah. Suami ibu? Suami juga enggak. Enggak, iya baik. Ibu mengkonsumsi jamu-jamuan nggak? Jamu enggak sih Bu bidan. Enggak ya. Nggak doyan, pahit. Oh benar. Ini Bu, maaf ya Bu ya, untuk alkohol ibu minum alkohol? Enggak juga. Enggak juga Nggak ya. sehat kan ya. Enggak sekali itu. Takut itu mah. Iya, jangan ya Bu ya, jangan sekali-kali. Nah, sekarang saya akan ini riwayat kesehatan keluarga ibu. Oh iya. Di keluarga sama sih nggak ada. Nggak ada. Sehat semua. Gak ada yang darah tinggi gitu, diabetes gak ada ya. Sekarang saya akan menanyakan pola aktivitas dan diet ibu nih sehari-hari ibu ya. Untuk kebutuhan nutrisi, pola makan ibu sehari berapa kali biasanya? Biasa sih 3 kali. 3 kali. Untuk porsinya? Porsinya biasa aja nasi gitu. Sedang. Sedang aja ya.
jenis makanan yang dikonsumsi biasanya apa? Yang tadi ibu sebelum Pagi-pagi. kesini sarapan Pagi apa? itu pakai nasi, Nasi. terus pakai sayur juga, terus lauknya Bagus. pakai ikan. Bagus ya. Terus apakah ada makanan yang dipantang itu bu? Tantangan mah nggak ada sih. Gak ada ya. Nah untuk pola kebutuhan hidrasinya, minum ibu sehari berapa gelas Sehari itu? 8. 8 gelas. Bagus ya. Jenis minumannya apa nih ibu? Air putih sih Air biasanya putih. di rumah. Suka minum teh gitu, susu. Kadang-kadang Iya. susu, teh Kadang-kadang juga. susu. Tapi lebih banyaknya air putih ya. Bagus. Nah sekarang untuk pola istirahat dan tidur ibu nih. Tidur malam biasanya berapa jam nih sehari? Tiap malam 6 sampai 7 jam sih udah. Bagus, 6 sampai 7 jam ya. Tidur siang gimana Tidur ibu? siang enggak, soalnya kan kerja. Terus Hmm, kalau libur iya, juga kan benar. beres-beres di rumah. Jadi tidur siang nggak pernah. Gak pernah ya. Sekarang personal hygiene ibu nih. Ibu mandi nih berapa kali sehari? Mandi 2 kali gitu. 2 kali ya. Gosok gigi juga berapa kali? Air putih sih Mandi ya. 2 kali berarti ya. Untuk ganti pakaiannya nih berapa kali sehari? Sama juga. Sama juga. Mandi. 2 kali ya. Nah ibu sekarang saya akan menanyakan aktivitas seksual ibu, gak apa-apa? Iya boleh. Bisa nanti kenapa gitu ya. Maaf ya bu ya. Apakah terjadi perubahan bu setelah ibu hamil gitu dalam berhubungan seksual gitu? Apakah menjadi jarang atau Sekarang mah lebih dikuranginnya gara-gara lagi hamil. ya bagus ya. Ada keluhan nggak? Keluhan nggak ada. Nggak ada ya. Untuk biasanya nih dalam seminggu berapa kali kira-kira? 2 kali kadang. Ya bagus ya. Nah sekarang pola eliminasi ibu nih ya. Untuk BAB ibu sehari berapa kali? BAB sekali sehari. Kali sehari ya. Bagus. BAK yang banyak kecil? BAK sekarang kan lagi ini sering Lagi banget sering-seringnya dia ya. sekarang teh. Makanya datang ke sini. Benar. Nah, ibu apakah ini kehamilan yang sangat diinginkan di keluarga gitu? Iya, alhamdulillah sangat diinginkan. Alhamdulillah. Ibu senang kehamilan sekarang. Senang banget dari keluarga juga nerima. Dukung gitu ya. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya ibu nih kita kan nggak tahu ya nanti dalam persalinan atau ada apa kedaruratan gitu ya kan kita nggak tahu. Rencana rujukan ibu kira-kira kemana? Kalau buat rujukan sih paling ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit Tapi terdekat. ya amit-amit ya bu, bedanya jangan sampai. Jangan sampai ya, tapi kita Takut. harus waspada aja Iya. gitu ya bu ya. Ke rumah sakit berarti ya. Yang terdekat di sini berarti di rumah sakit Hasan Sadikin ya bu ya. Iya, dekat rumah. Atau rumah sakit itu ibu dan anak yang di Maranatha itu. Oh, Ya, iya. yang di Madinda juga ada. Iya. Nah, untuk pengambilan keputusan dalam keluarga biasanya siapa? Sama ini mah suami sih. Suami ya, lebih ini ke suami emang. Nah, ibu dari tadi ini ya nanya-nanya terus ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, untuk yang ini ininya udah selesai ya bu ya. Oh, udah ya datanya ya. Datanya udah selesai. Nah, nanti kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya bu ya. Oh iya. Nanti kita ke kasur pemeriksaan ya. Ya, baik Bu Bidan. Ya, yuk. Ya baik bu, selanjutnya kita ke pemeriksaan fisik ya bu ya. Nanti juga di sini ada beberapa pemeriksaan ya bu ya yang harus kita lakukan. Mungkin agak lama gak apa-apa ya. Yang pertama kita di ini dulu ya, ditimbang dulu sama di ini Oh iya, boleh. tinggi badan ibu. Ya, boleh ditimbang dulu lah. Di sini? Ya. 63 ya. Ya. Sebelumnya berapa ibu? Sebelumnya pas sebelum hamil ya? Sebelum
hamil. Sebelum hamil tuh 50. 50. Sekarang tinggi badannya ya. Nempel si tumitnya ke itu. Sini ya. Ya. Nah, tinggi badannya 155 ya. Udah, boleh duduk lagi. Oh iya. Nah, kita hitung IMT-nya ya Bu ya. Indeks massa tubuhnya berarti sebelum hamil 50 ya Bu ya, sekarang 63. Tinggi badannya tadi 155 cm. IMT-nya 20,8 Bu, normal ya. Normal itu. Iya. 20,8 normal. Jadi Ibu kenaikan badannya 13 kg nih selama Ibu hamil. Alhamdulillah normal juga ya. Nah, selanjutnya ini ya kita di tensi dulu. Oh iya, boleh. Tensi dulu. Ini perlu diangkat gini. Iya. Sebelumnya juga Ibu gak ada riwayat hipertensi ya, nggak punya. Ada, iya. Biasanya berapa Ibu? Biasanya normal sih 110, 120. Normal ya. Nah, alhamdulillah yang sekarang juga normal ya, 120/80 nih. Oh iya. Alhamdulillah normal. Bu juga malam nggak begadang kan ya, tidurnya cukup. Alhamdulillah. Bentar ya, saya tulis dulu. Berapa tadi? 120/80. Nah, selanjutnya ini Bu ya, di suhu kita suhunya dulu. Tadi ketiaknya udah dilap ya. Oh iya. Pakai tisu nih. Ini masukkan aja sama Ibu. Terus saya pinjamkan dulu yang ini. Oh, ini udah bunyi. Udah. Udah ya. Suhunya 36,5. Normal ya? Normal. Normal ya. Terus tadi nadinya sudah saya cek juga ya. 80 kali per menit, Bu. Normal Normal. juga. Normal juga. Terus tadi ininya juga, respirasinya juga ya, pernapasan 20 kali per menit. Ibu nggak ada asma kan ya? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang kita ukur lilanya dulu. Kita tangan atas Ibu. Coba ininya ditekuk gitu ya, gitu. Ya. Normal ya Bu ya, ini karena angkatnya 24. Nah, selanjutnya ini ya Bu ya. Maaf, kita pemeriksaan bagian atas ya, bagian kepala Ibu. Boleh. Dibuka atau gimana? Iya, Ini? Bu, Oh iya, gimana ya? bersih ya. Rambutnya rontok gak Bu? Alhamdulillah enggak sih, Bu. Enggak ya. Bersih juga, gak ada ketombe, bagus. Ya. Selanjutnya kita ke ini, ke muka ya Bu. Iya. Maaf. Bagus, gak ada udeng ya, ada pembengkakan. Terus ke matanya boleh dibuka dulu kacamatanya. Oh iya, boleh. Dan ya, sok Ibu ngeliat ke atas. Kelihatannya putih. Sekarang lihat ke atas. Kan titiknya merah muda ya. Nah,
lubang juga ya. Bagus. Sebentar Bu, satu kali lagi. Nah ini hidungnya ya. Ya hidungnya juga bersih ya. Alhamdulillah semuanya bagus. Nah sekarang ke telinga Ibu. Oh iya. Boleh Dibuka dulu? Dibuka dulu sedikit aja. Ya telinganya juga bagus ya. Sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi. Baik, semuanya bagus ya. Nah sekarang ke leher, boleh dibuka dulu. Dibuka gini aja. Nah itu ya, kita akan mengetahui apakah ada pembesaran atau ada kelenjar tiroid, kelenjar getah bening ya. Sok Ibu boleh nelen. Alhamdulillah, nggak sakit kan ya gini-gini? Iya, enggak begini. Alhamdulillah. Kelenjar getah beningnya nggak ada ya Bu ya. Kelenjar tiroidnya juga nggak ada. Terus pembesaran penajigulasnya juga nggak ada ya. Nggak ada benjolan atau pembesaran. Sekarang ini ya pemeriksaan abdomen perut Ibu ya. Boleh iya, Ibu boleh. berbaring dulu ya di sini. Di sini udah. Nah, Ibu sekarang pemeriksaan perutnya ya Bu ya. Oh iya. Kita pertama hitung dulu tinggi fundus uterinya dulu ya. Ya. Alhamdulillah 33 normal ya Bu ya, sama usia kehamilan Ibu sekarang 33 cm. Bentar. 33 cm. Nggak ada bekas operasi juga ya Bu ya? Ya udah pernah operasi ini ya. Bagus. Terus selanjutnya ini dia pemeriksaan dapur. Ya, sekarang pemeriksaan dapur ya Bu ya. Iya. Yang pertama kita cek di sininya keraba apa ya, yang kerasa sama saya. Oh ini bagian bokongnya Ibu. Oh, di sini di atas ini ya. Di atas di sini bagian bokongnya. Yang sininya ini. Nah kalau di sini ada ini ya panjang gini kayak papan ya Bu ya. Ini punggungnya. Oh, Nah kalau di sini bagian ekstremitas Bu, kayak kaki, tangannya gitu ya. Nah ini bagian kepalanya Bu di sini. Tapi belum masuk pintu atas panggul ya. Ini perimaannya 4/5 ya Bu ya. Belum masuk ya? Belum masuk Bu ya. Terus udah ya Bu ya. Terus nah ya Ibu selanjutnya kita ini ya Bu ya, kita dengarkan DJJ-nya. Oh, iya. Dan jantung janinnya ya, apakah normal atau enggak ya. Bentar. Nah ini alhamdulillah normal ya Bu ya, 140 kali per menit. Si dedenya aktif ya. Mulai up. Terus udah ya Bu ya. Terus sekarang pemeriksaan payudara ya Bu ya. Oh iya. Apakah Ibu berkenan sebelumnya? Mulai. Boleh ya Bu ya. Boleh dibuka dulu ya beratnya nanti ya. Boleh tangannya diangkat dua-duanya. Dua-duanya? Nah iya gitu. Bagus ya payudaranya. Payudaranya simetris. Nah, boleh boleh diangkat yang ini Bu. Oh iya. Kita ini Bu cek. Nah Ibu juga bisa melakukan ini sehari-hari di rumah ya. Tidak ada Jadi benjolan. muter gitu ya? Muter di plus arah jarum jam ya Bu. Terus pentingnya sudah keluar ya air susunya. Iya. Ya, stop. Oh iya. Satu lagi yang ini. Sebelahnya. Sebelahnya. Ini juga sama ya Bu ya, dicek apakah ada benjolan atau apa gitu ya. Ini nggak ada
keluar ya air susunya juga. Nah, selanjutnya kita ke kaki ya Bu ya, nggak apa-apa? Maaf ya saya buka nih Bu. Sebenarnya pinter. Nggak ada udung juga ya, nggak ada pembesaran, sama nggak ada varises juga. Bagus. Bagus. Sebentar Bu, kita ini ya dapat patelanya. Boleh Ibu angkat? Ya, bagus ya. Satu lagi. Ya, alhamdulillah bagus. Ya baik Bu, selanjutnya pemeriksaan vagina ya Bu ya. Iya. Ya mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya saya akan ini nih sedikit menekan-nekan ya. Iya, Tidak apa-apa. Bidan. Kita cek ini apakah ada kelenjar Bartolinya. Alhamdulillah gak ada ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Terus sekarang kita cek kelenjar scan nih, ada pengeluaran lendir atau enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Bu ya, sudah semuanya. Udah bagus. Ibu nanti setelah ini untuk pemeriksaan penunjang ya, untuk mengecek protein urin ya sama glukosa urin. Nanti Ibu bisa ini ya kencing ya, buang air kecil terus dimasukkan ke sini ya Bu ya. Begini aja ya Bu ya. Coba. Segaris ini aja ya, gak usah Sini banyak-banyak. aja. Iya. Toiletnya ada di sebelah kanan ya Bu ya, dari sini ke sebelah kanan. Makasih Bidan. Iya Bu. Permisi Bu. Iya Bu, silakan. Gak apa-apa Bu, di sini aja. Oh, di sini langsung. aja nggak apa-apa. Iya. Ini tadi urinnya. Oh iya, tadi urinnya ya. Iya. Ini saya akan kasih ke bagian laboratorium ya Bu ya. Oh. Kebetulan di sini saya berkolaborasi dengan tim laboratorium ya untuk mengecek pemeriksaan penunjang seperti HB, protein urin dan glukosa urin ya Bu ya. Oh, iya. Nanti datanya akan diserahkan dari tim laboratorium ke sini ya Bu ya. Jadi sambil menunggu data ini, Ibu boleh baca-baca dulu ya Bu ya. Oh iya boleh. Ya, nanti saya akan kasih ini dulu ya Bu ya. Iya iya. Tes. Ya. Nah, tadi saya sudah kasih ya sampel dari urin Ibu ke tim Iya. laboratorium. Nah, untuk pemeriksaan HB-nya sama saya aja ya Bu ya, gak apa-apa. Iya boleh. Soalnya ini lumayan. Boleh pinjam tangan. Boleh. Ya. Ya. Tarik napas ya Bu ya. Ini akan sedikit sakit tapi enggak kok. Gimana hasilnya? Untuk HB Ibu normal ya Bu ya, 11. Oh normal ya. 11 gram per desiliter ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, untuk tadi saya juga sudah langsung mendapatkan ya pemeriksaan laboratoriumnya. Untuk protein urin Ibu sama glukosa Ibu alhamdulillah semuanya negatif ya Bu ya. Normal berarti ya? Normal. Normal banget ya. Nah, dari semua tadi dari awal sampai akhir pemeriksaan penunjang yang sudah kita lakukan, alhamdulillah Ibu keadaan fisiknya normal ya. Oh iya alhamdulillah. Semuanya normal, mulai dari tadi pemeriksaan yang dari awal sampai akhir saya memeriksa Ibu, alhamdulillah Ibu normal. Tapi tadi Ibu juga datang ke sini tuh ada keluhan ya. Iya. Keluhan Ibu nyeri punggung sama sering buang air kecil ya. Sering buang air kecil. Nah, di sini saya akan sedikit mencoba membantu Ibu ya. Nah, di sini boleh kita lihat ya. Nah, sini ada 6 aturan sering buang air kecil saat hamil. Nah, saat hamil ini Ibu, nah yang pertama nih harus menghindari
minum terlalu banyak sebelum tidur nih Bu. Oh, jadi nggak boleh banyak minum ya? Nah Pas mau iya tidur. Bu, sebelum tidur 2 jam atau 1 jam sebelum tidur Ibu kurangi minumnya supaya Iya. nanti tidur Ibu juga tidak terganggu. Oh iya benar. Nah yang kedua, latihan senam Kegel untuk menguatkan otot dasar panggul Ibu. Agar mencegah bocor saat batuk gitu ya Bu ya. Terus saat bersin atau tertawa baik sebelum dan sesudah melahirkan nanti ya Bu ya. Apakah Ibu sebelumnya tahu itu senam Kegel? Oh, sudah pernah sih. Oh sudah pernah ya. Sudah pernah. Nah kalau gitu alhamdulillah, tingkatkan terus ya Bu ya. Iya. Ini untuk melatih otot panggul Ibu. Oh iya. Nah yang ketiga ini, bentar, Bu. Yang ketiga ini, jika air kencing Ibu berwarna kuning, kuning tua atau jingga, ini mungkin tanda dehidrasi. Nah, untuk itu Ibu cobalah untuk menambah asupan cairan. Oh iya. Nah, kan kalau tadi ini harus menghindari ya sebelum tidur. Nah, ini menghindarinya itu bukan menghindari dari pagi sampai sebelum tidur itu Ibu jadi jarang minum gitu ya. Enggak seperti itu. Tapi ada saat di waktu tertentu Ibu harus memenuhi kebutuhan hidrasi Ibu. Oh iya. Supaya si air si tubuh Ibu itu mendapat asupan cairan yang cukup. Nah yang keempat Ibu suka ini gak minum kopi itu? Jarang sih. Oh jarang ya. Nah yang keempat ini menghindari minuman dan makanan berkafein. Nah yang berkafein seperti kopi kan ya Bu ya, itu berkafein. Nah yang bisa membuat buang air kecil itu lebih sering biasanya. Jadi sebisa mungkin Ibu harus, kan jarang juga ya Ibu nggak suka minum kopi ya. Jadi Ibu bisa menghindari. Udah bagus ya Ibu menghindari. Nah yang kelima ini, cobalah Ibu untuk condongkan tubuh ke depan untuk buang air kecil. Saat buang air kecil. Nah iya saat buang air kecil ya Bu ya, untuk mengosongkan kandung kemih dengan benar. Oh iya. Nah jadi boleh dilihat ya Bu ya, gambarnya seperti ini nih. Nanti boleh dipraktikkan ya di rumah. Jadi condongkan tubuh Ibu ini agak ke depan saat buang air kecil. Iya. Supaya si kandung kemihnya itu benar-benar kosong gitu. Iya. Nah dan yang selanjutnya yang keenam, sebelum bepergian jauh pertimbangkan ke toilet terlebih dahulu nih. Misalnya Ibu mau perginya jauh nih, sampai membutuhkan waktu berjam-jam gitu ya. Nah Ibu bisa nih sebelumnya pergi dulu ke toilet, antisipasi gitu ya, supaya nanti Ibu tidak kebelat gitu. Nah keinginan buang air kecil yang sering di saat hamil tua ini adalah normal Bu. Normal ya. Normal. Kan tadi ada cara-caranya ya, aturannya. Tadi tidak boleh minum pada saat mau tidur gitu ya. Tadi yang saya jelaskan kepada Ibu yang 6 itu. Nah itu tuh keluhan Ibu ini di saat usia kehamilan Ibu sekarang ini, nah itu normal. Karena apa? Karena ukuran janin yang membesar dan semakin sehingga akan semakin memberi tekanan pada kandung kemih, otot-otot serta uretra Ibu. Jadi semakin tertekan, Nah, semakin pengen kecil nah gitu ya. iya gitu. Alhamdulillah ya Ibu udah ngerti. Nah terus karena apabila dibiarkan, Ibu akan berdampak terkena infeksi saluran kemih Bu. Terlebih metabolisme tubuh Ibu lebih rentan daripada orang biasa. Nah ini kalau misalkan Ibu setelah ini ya mengalami buang air kecil yang terus menerus, nah itu sebaiknya Ibu pergi lagi ke bidan atau periksakan ke dokter ya Bu ya. Oh iya. Nah karena di sini juga dijelaskan
yang pertama ya tadi ibu Iya. jelaskan. Nah sekarang untuk keluhan yang kedua ini sakit punggung. Iya, itu gimana ya? Normal gak sih itu? Nah itu normal sekali Bu, sama kayak tadi ya di usia kehamilan ibu yang semakin bertambah, Makin berat juga ya? semakin berat gede. juga. Terus kan si tubuh itu agak condong ke depannya Bu ya. Terus ini pastilah si janinnya sudah semakin besar, jadi perutnya semakin gede juga, si beban punggungnya itu semakin bertambah. Iya. Nah untuk cara mengatasinya nih Bu nih ada Gimana? 5 ya. Bisa kita lihat yang pertama, ibu harus rajin olahraga. Oh, Ibu sering olahraga gak di rumah? jarang soalnya kerja ya. Soalnya kerja juga ya ibunya ya. Bisa Iya. bisalah di tempat kerja juga ya. Ibu sering-sering mobilisasi ya. Ya kebanyakan duduk sih kerjanya juga. Nah sekarang ibu bisa mengurangi duduk ibu, bisa ibu diganti sama berdiri dulu lah gitu ya, sekitar 5-10 menit gitu ya. Terus yang kedua, kompres panas atau kompres dingin secara bergantian. Kalau misalnya saat ibu nyeri punggung, boleh nih sama suami ibu atau sama ibu sendiri dikompres punggungnya sama air hangat atau air dingin ya, kompres hangat atau kompres dingin. Nah yang ketiga itu memperbaiki postur tubuh ibu pada saat duduk. Ya kan ibu keseringannya duduk terus ya. Nah ibu bisa memperbaiki postur tubuhnya gitu ya. Jangan terlalu kaku ya Bu ya. Relax aja. Jadi relax aja kalau duduk ya. Relax aja kalau duduk, atau bisa juga disanggah sama bantal kecil si punggungnya di belakang gitu ya. Supaya ibu gak terlalu punggungnya itu gak terlalu ini ya Bu ya, gak terlalu sakit ya. Yang selanjutnya ini menghindari angkat barang berat. Ibu gimana di rumah, suka angkat barang berat gak? Enggak sih, cuman kalau di kerjaan kan ada aja ngangkat barang-barang soalnya di pabrik kan ya. Ada aja lah yang berat. Dia ibu menghindari itu, atau bisa gantian sama temennya, beri perhatian, maksudnya minta tolong lah gitu ya Bu ya. Supaya ibu bisa menghindari angkat barang-barang berat ini. Nanti efeknya ini bakal mempengaruhi punggung ibu, nanti tambah sakit lah gitu ya. Nah yang terakhir ini, pada saat ibu tidur nih, letakkan bantal di belakang punggung saat duduk dan tidur gitu ya. Tadi saat duduk kan bisa nih ibu meletakkan bantal kecil nih di belakang ya, yang bisa dibawa-bawa bantalnya. Ada kan yang kecil ya, ada yang punya di rumah. Oh iya punya juga. Bagus ya. Nah pada saat tidur juga bisa diletakkan di bagian bawah punggung. Seperti itu Ibu. Nah apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kembali? Alhamdulillah paham sih Midan. Alhamdulillah paham ya. Nah kalau gitu, kalau sudah paham nih, coba apa yang tadi sudah saya jelaskan nih Ibu kira-kira. Kalau buat masalah yang pertama yang sering buang air kecil itu mungkin bisa dihindari dulu yang kopi sama kafein, soalnya itu juga bisa membuat sering buang air kecil gitu ya. Benar. Terus kalau mau tidur itu minumnya dikurangin, tapi tanpa mengurangin takarannya, tetap 8 gelas ya, tetap bagus. Tapi minumnya di siang atau pagi gitu ya. Tapi kalau malam bisa dikurangin seperti itu ya. Nah kalau untuk nyeri punggungnya, kalau nyeri punggung tadi mungkin olahraga ya Bu ya, kata Ibu. Jadi nggak kebanyakan duduk itu ya kan. Terus posisi duduk juga bisa dibenerin, bisa lebih rileks gitu ya. Terus kompres ya kalau pas lagi sakit itu mungkin bisa langsung dikompres aja gitu ya. Iya benar sekali. Wah Ibu hebat ya, berarti Ibu sudah menyimak ya apa yang tadi sudah saya jelaskan. Alhamdulillah Ibu sudah mengerti, dan nanti
Saya tolong banget ya Bu ya, di rumah apa yang sudah tadi saya jelaskan dan Ibu sudah mengerti itu diterapkan ya Bu ya. Iya. Supaya Siap, mengurangi keluhan Ibu ini. Iya Bu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan segitu yang bisa saya sampaikan Ibu. Oh iya. Nah nanti Ibu bisa datang lagi ke sini ya, kunjungan ulang lagi ke sini. Tapi Ibu harus bisa nggak harus sama suami Ibu gitu, sama keluarga? Bisa paling minggu depan. Ini pas libur kerjanya. Oh iya. Sabtu paling. Ya udah, saya jadwalkan ya Bu ya. Nanti Iya, Ibu kesini sama suami Ibu ya untuk Iya. mengontrol kembali apakah si keluhannya ini masih ada atau tidak ya Bu ya. Berarti minggu depan tanggal 28 ya Bu ya. Oh iya. 28 kesini lagi ya Iya. sama Ibu. Nah kalau begitu benar gak ada yang ingin ditanyakan lagi? Alhamdulillah cukup lah Umi deh. Alhamdulillah cukup. Udah banyak banget ilmunya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kalau begitu makasih atas kunjungan Ibu datang ke sini dan mempercayai kepada saya. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih juga Umi deh. Terima kasih banyak ya. Iya. Mari Umi deh. Iya, permisi. Ibu hati-hati. Iya.